Hidup adalah medan tempur tanpa ampun. Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Selamat datang di dunia nyata, tempat di mana harapan seringkali hancur oleh keadaan dan niat baik seringkali dilindas oleh kepentingan orang lain. Jika Anda merasa bahwa hidup ini tidak adil, Anda benar. Jika Anda merasa hidup ini penuh tekanan, Anda jujur. Karena hidup, pada hakikatnya, bukanlah taman bermain. Hidup adalah medan tempur tanpa ampun. Ribuan tahun lalu, seorang jenderal besar bernama Sun Tzu menuliskan strategi yang melampaui zaman dalam bukunya, The Art of War. Dia tidak hanya bicara soal pedang dan panah, dia bicara soal bagaimana bertahan hidup saat dunia mencoba menelanmu bulat-bulat. Hari ini kita tidak menggunakan pedang, tapi kita menggunakan pikiran. Kita tidak menyerang benteng, tapi kita mengejar tujuan di tengah badai ekonomi dan persaingan sosial. Siap untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi komandan atas hidup Anda sendiri? Sebelum kita bedah strategi pertama, pastikan Anda telah bergabung dalam pasukan ini. Klik subscribe. Di sini kita tidak bicara soal motivasi kosong, kita bicara soal taktik bertahan hidup. Sun Tzu berkata, jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Kebanyakan orang gagal karena mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Musuh Anda bukan hanya orang yang membenci Anda. Musuh Anda adalah rasa malas Anda, distraksi di ponsel Anda, dan ketakutan yang Anda pelihara sendiri. Kenali keterbatasan Anda. Jangan maju berperang di bidang yang Anda tidak kuasai hanya karena gengsi. Pahami medan tempur Anda. Jika Anda ingin sukses, pelajari aturannya, pelajari pemainnya, dan yang terpenting, kenali kelemahan terdalam Anda sebelum orang lain menemukannya. Masalahnya, intelijen batin seringkali dikalahkan oleh bias kognitif kita sendiri. Kita merasa sudah mengenal diri kita, padahal kita hanya mengenal citra yang kita buat untuk dipamerkan. Sun Tzu menekankan pentingnya kejujuran yang brutal. Jika Anda pengecut, akuilah. Jika Anda serakah, akuilah. Tanpa pengakuan, strategi Anda akan dibangun di atas fondasi pasir. Mengenali musuh dalam selimut adalah perang yang berlangsung setiap hari. Jika Anda ingin mendapatkan intelijen rutin tentang bagaimana otak Anda mencoba menipu Anda, pastikan Anda sudah bergabung di channel ini. Jangan sampai Anda menjadi orang terakhir yang menyadari bahwa Anda sedang disabotase oleh diri sendiri. Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri yang membuat musuh luar kehilangan taringnya. Banyak dari kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Bertengkar di kolom komentar, membuktikan diri pada orang yang tidak peduli, atau membalas dendam pada masa lalu. Sun Tzu mengajarkan bahwa seni tertinggi dari perang adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Orang bijak memilih pertempurannya. Jika memenangkan sebuah argumen membuat Anda kehilangan ketenangan batin, maka Anda sebenarnya kalah. Simpan energi Anda untuk pertempuran yang mengubah hidup. Hindari konflik yang hanya menguras emosi, tapi tidak menambah saldo rekening atau kualitas jiwa Anda. Jadilah tak terlihat saat musuh sedang kuat, dan muncullah hanya saat kemenangan sudah di depan mata. Seringkali, kemenangan tanpa perang adalah soal membangun reputasi. Saat orang lain tahu bahwa Anda memiliki prinsip yang tidak bisa digoyahkan dan kecerdasan yang tajam, mereka akan berpikir dua kali untuk mencari masalah dengan Anda. Ini adalah bentuk pertahanan pasif yang paling efektif dalam karier dan kehidupan sosial. Membangun otoritas adalah cara terbaik untuk membuat musuh menyerah sebelum menyerang. Strategi ini adalah perbedaan antara mereka yang sukses dengan tenang dan mereka yang hancur karena kelelahan emosional. Jangan biarkan algoritma menjauhkan Anda dari taktik-taktik mahal seperti ini. Subscribe sekarang agar Anda tidak kehilangan akses ke panduan-panduan tempur hidup yang akan saya bagikan di masa akan datang. Hidup akan menghantam Anda dengan krisis yang tidak terduga. Rencana Anda akan gagal. Strategi Sun Tzu tentang ini sangat jelas. Seperti air yang menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya, seorang pejuang harus menyesuaikan strateginya dengan musuh yang dihadapinya. Jangan kaku. Pohon yang kaku akan tumbang saat badai besar, tapi rumput yang lentur akan bertahan. Saat ekonomi berubah, ubahlah cara Anda mencari uang.
Saat orang yang Anda percaya berkhianat, ubahlah cara Anda menaruh kepercayaan. Jangan menangisi rencana yang gagal, tapi buatlah rencana baru dari reruntuhan rencana lama. Adaptasi bukan berarti menyerah. Adaptasi adalah cara untuk tetap menang meski medan berubah. Air tidak pernah melawan batu, ia mengalir mengelilinginya. Namun airlah yang pada akhirnya mampu menghancurkan batu tersebut. Dalam hidup, ini berarti Anda harus memiliki visi yang tetap, namun metode yang berubah-ubah. Jika pintu depan terkunci, masuklah lewat jendela. Jika jendela dipaku, masuklah lewat atap. Jangan pernah terpaku pada satu jalan tunggal menuju Roma. Di dunia yang semakin kaku, hanya mereka yang cair yang akan bertahan. Dengan menekan tombol lonceng, Anda telah memutuskan untuk menjadi bagian dari minoritas pejuang yang adaptif. Kita bukan kerumunan yang pasrah, kita adalah air yang akan menentukan jalannya sendiri. Di tengah kekacauan, selalu ada peluang. Tapi peluang hanya terlihat oleh mereka yang tidak sibuk mengeluh. Dalam peperangan, kecepatan adalah segalanya. Seringkali kita kalah bukan karena kurang pintar, tapi karena kurang cepat. Kita terlalu banyak berpikir, overthinking, sampai kesempatan itu diambil oleh orang lain. Sun Tzu menekankan bahwa kecepatan adalah esensi dari perang. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Kesempurnaan adalah jebakan yang dibuat oleh rasa takut. Bergeraklah saat orang lain masih meragu. Lakukan eksekusi saat orang lain masih berdiskusi. Momentum adalah teman terbaik Anda. Sekali Anda memulai, jangan biarkan keraguan menghentikan langkah Anda. Kecepatan bukan berarti terburu-buru. Kecepatan adalah hasil dari persiapan yang matang, sehingga saat peluang muncul, Anda tidak perlu lagi berpikir. Momentum adalah energi kinetik dalam hidup. Sekali Anda berhenti, butuh energi 2 kali lipat untuk memulainya kembali. Itulah mengapa pejuang sejati tidak pernah membiarkan harinya berlalu tanpa satu kemajuan kecil yang menjaga api momentumnya tetap menyala. Jika Anda sudah melangkah sejauh ini dalam video ini, itu artinya Anda memiliki komitmen untuk menang. Jangan biarkan langkah ini berhenti di sini. Subscribe adalah komitmen kecil Anda hari ini untuk memastikan perjalanan besar Anda tetap berada di jalur yang benar. Tentara tanpa disiplin hanyalah kerumunan orang yang menunggu untuk dibantai. Hidup tanpa disiplin hanyalah penantian menuju kegagalan. Sun Tzu sangat tegas soal aturan dan struktur. Di medan tempur hidup, disiplin adalah benteng Anda. Saat motivasi hilang, dan percayalah, motivasi akan sering hilang, disiplinlah yang membuat Anda tetap bangun pagi dan bekerja. Disiplinlah yang membuat Anda tetap menabung saat ingin belanja. Tanpa disiplin, semua strategi Sun Tzu di atas hanyalah teori yang tidak berguna. Anda adalah jenderal bagi tubuh dan pikiran Anda sendiri. Berikan perintah dan patuhi perintah itu. Disiplin seringkali disalahartikan sebagai siksaan. Padahal disiplin adalah kebebasan. Kebebasan dari rasa bersalah karena menunda-nunda, kebebasan dari rasa malu karena gagal, dan kebebasan untuk menentukan masa depan Anda sendiri. Tanpa disiplin, Anda hanyalah daun kering yang ditiup angin kemanapun dunia menginginkannya. Memilih disiplin adalah memilih kendali penuh. Dunia tidak akan pernah berhenti menyerang Anda. Masalah baru akan datang segera setelah masalah lama selesai. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Gunakan prinsip Sun Tzu ini bukan untuk menindas orang lain, tapi untuk memastikan bahwa Anda tidak bisa ditindas oleh keadaan. Ingat, Anda tidak lahir untuk menjadi korban. Anda lahir untuk menjadi pejuang. Jadilah tenang seperti air, namun tajam seperti pedang. Jadilah tak terlihat saat merencanakan, namun mengejutkan saat mengeksekusi. Terima kasih telah bertahan sampai titik ini. Jika Anda merasa narasi ini memberikan kekuatan baru, tuliskan di komentar, "Saya komandan hidup saya." Mari kita bangun komunitas pejuang yang tidak mudah patah oleh kerasnya dunia. Sampai jumpa di medan tempur berikutnya, dan pastikan Anda adalah pemenangnya. Salam tetap tenang.